Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Di dalam kehidupan manusia itu ada 3 bentuk hati manusia. Yang pertama adalah hati yang sehat. Yang kedua hati yang sakit. Dan yang ketiga hati yang mati. Ini berdasarkan Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari tidak bermanfaat harta kamu dan anak-anak kamu kecuali orang yang datang kepada Allah dengan jiwa yang selamat. Untuk ini yang pertama difahami adalah kalimat yauma la yanfa'u. Suatu hari tidak bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan suatu hari? Yang dimaksud dengan suatu hari yaitu yaumul qiyamah, hari kiamat. Pada hari kiamat anak-anak itu tidak bermanfaat terhadap untuk orang tuanya. Begitu juga harta yang dikatakan tadi. Pada ayat ini dikatakan yang pertama susunannya adalah malun, harta. Harta bermanfaat selama hidup di dunia. Ketika sudah mati tidak bermanfaat lagi. Di masyarakat kita ada satu kebiasaan, yakni sedekah atas nama orang sudah mati. Mari lihat Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Ayat itu sangat terang dan jelas menyampaikan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Berinfaklah kamu sebelum datang kematian. Di situ berinfak, belanjakanlah hartamu sebelum datang kematian. Lalu ada yang berkata, ya Rob, jika ajalku dimundurkan 1 detik saja atau sesaat saja, aku akan bersedekah dan aku akan beramal soleh, maka tidak bermanfaat lagi. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kitab Sahih Bukhari, di situ dijelaskan bahwa ada sahabat Rasul datang kepada Rasul. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasul seorang. Qala, dia mengajukan pertanyaan. Ayu sadaqati a'zamu daraja? Ya Rasulullah, kapan sedekah mendapatkan pahala yang besar? Rasul menjawab, wa an atasaddaqa syahihun sahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Kata Rasul, sedekah itu engkau dalam keadaan sempit dan lapang. Engkau takut jadi orang fakir, engkau bercita-cita ingin menjadi orang kaya. Jangan ditunda kalau sudah sampai waktunya. Lalu ada yang berkata,
Ketika nyawa sudah di kerongkongan, yang ini untuk si fulan, yang ini untuk si fulan, dan yang ini untuk si fulan. Harta yang demikian tidak lagi ada manfaatnya. Yang kedua, anak. Maka didilah anak dari sekarang, dia bermanfaat untuk menjadikan anak yang soleh, yaitu lewat pendidikan-pendidikan yang diberikan orang tuanya. Sejak kapan? Sejak dia lahir. Oleh karena itu anak baru lahir bukan diazankan dan diqomatkan, tetapi didoakan menurut hadis sahih Bukhari. Untuk ini anak-anak yang baru lahir didoakan dengan kalimat a'udzu bikalimati tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini sudah dilakukan seluruhnya. Tinggal illa man atallah biqalbin salim, tidak lain orang yang datang kepada Allah dengan jiwa yang selamat. Bagaimana jiwa yang selamat? Bagaimana jiwa yang sehat? Untuk ini jiwa yang sehat kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yakni orang yang jiwanya bersih dari noda syirik, bersih dari perbuatan-perbuatan yang melanggar, saya ulangi, yang melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah qalbun salim, inilah hati yang selamat. Ini pada pokok pertama, yaitu hati yang selamat. Yang kedua, hati yang sakit. Mana hati yang sakit? Sifat dengki, sifat iri, sifat dendam kepada orang lain. Bukankah Rasulullah tidak memiliki sifat dendam, sifat iri? Bagaimanapun dicerca, dicaci, beliau tetap dalam keadaan tenang menghadapinya. Itulah. Jadi ketika bicara persoalan hati, disinilah letaknya. Bahwasanya hati yang sakit itu dendam, iri, tidak suka dengan orang lain. Maka Allah gambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dalam hati manusia ada penyakit, lalu Allah tambah penyakit itu bagi mereka azab yang amat pedih. Inilah hati yang sakit. Hati yang sakit ketika tidak segera diobat, ketika tidak segera disembuhkan, maka hati itu menjadi hati yang mati. Oleh karena itu, sembuhkanlah hati yang sakit sebelum menjadi mati. Mana hati yang mati? Sukar menerima kebenaran. Hati yang mati digambarkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun walahum adzabun azim. Dalam Allah menutup hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka semua ditutup. Bagi mereka azab yang amat pedih. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam bukunya Melumpuhkan Senjata Syaitan. Beliau berkata, hati yang mati itu adalah apabila syahwat jadi komandan, kebodohan adalah sopir, kelalaian adalah kendaraannya, maka sampai kapanpun orang ini sulit menerima kebenaran, tidak akan pernah menerima kebenaran. Untuk itu kita tinggal pilih di mana posisi kita sesungguhnya. Adakah kita kepada hati yang sakit, hati yang mati, atau yang pertama tadi, hati yang sehat? Semua kita berharap bahwa kita berharap hati kita hati yang sehat, hak qalbun salim, ia datang kepada Allah nantinya dengan jiwa yang selamat. Oleh karena itu, tinggalkan sifat-sifat hawa nafsu yang tidak penting. Oleh karena itu, jika kita ingin selamat
di dunia dan di akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.